Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan pernyataan seusai rapat evaluasi terkait sengketa 4 Pulau Aceh Sumatera Utara. Pernyataan itu ia berikan dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, tepatnya pada Senin 16 Juni 2025 sore ini. Dalam pernyataannya, Bima menyebut bahwa rapat berisi agenda penyampaian sejumlah data, yang mana data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan keputusan final terkait status dari 4 pulau tersebut. Selain itu, Bima juga menyebut bahwa Kemendagri telah memperoleh sebuah novum atau data baru yang nantinya akan dipakai untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun News, yaitu rekan Mario. Baik, rekan Mario, bisa dijelaskan dengan lebih lengkap hasil rapat evaluasi dari Kemendagri atas sengketa 4 Pulau Aceh Sumo rekan? Ya, Arin dan juga Tribuners, pada hari ini tadi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya telah melakukan rapat dan dia mengatakan dalam jumpa persnya bahwa pihaknya masih terus mengumpulkan dan memperkaya data sebagai bahan pertimbangan untuk 4 pulau sengketa Aceh dan Sumatera Utara. Menurut dia, keputusan batas wilayah tak hanya mengacu pada faktor geografis, tapi juga mempertimbangkan data historis, politis, sosial, dan juga kultural. Adapun tadi dalam rapat Wamendagri Bima Arya, maksud saya dia mengatakan bahwa mereka telah menemukan novum atau data baru yang nantinya novum ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun begitu, Bima tidak membeberkan apa bentuk dari novum itu. Demikian yang bisa dilaporkan, Arin. Siapa saja pihak-pihak yang hadir dalam sidang tersebut rekan? Tadi ada sejumlah instansi dan juga lembaga dari TNI. Mbak, bisa diulang nggak? Oke, baik. Siapa saja pihak-pihak yang hadir dalam sidang tersebut rekan? Untuk yang, Mbak, ini boleh di, diobrolin dulu nggak? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apakah ada sidang lanjutan terkait polemik antara Aceh dan Sumut ini, rekan? Nah ya, untuk tadinya Bima mengatakan bahwa tidak ada tanggal pasti terkait rapat sengketa yang bakal dibahas nantinya karena pemanggilan untuk rapat baik bagi Gubernur Aceh dan Sumut juga tidak ada tanggal pastinya. Namun dia mengatakan bahwa nantinya bakal ditentukan oleh Mendagri Tito Karnavian. Baik, kalau untuk target kapan penyelesaian konflik Pulau Aceh dengan Sumut ini apakah ada dijelaskan oleh Kemendagri sendiri, rekan, kapan dirampungkan? Sama halnya juga untuk kapan target dirampungkannya ini juga tidak disampaikan oleh Bima Arya secara gamblang. Ia hanya mengatakan bahwa tidak ada tanggal pastinya, namun dia menyampaikan bahwa hal ini bakal rampung dalam jangka waktu yang tidak lama. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, sedianya Bapak Menteri Dalam Negeri akan memimpin langsung rapat koordinasi pada siang hari ini. Tapi karena beliau bertugas mendampingi Bapak Presiden dalam kegiatan kenegaraan di Singapura, maka beliau meminta kami untuk mengadakan rapat yang sangat penting ini. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional. Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, kemudian hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak ya, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah, jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini. Yang pertama, perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik, bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data
terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 40 saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi sekali lagi, keputusan Menteri ini bukan hanya terkait kepada 40 atau 20 provinsi saja, tapi ini adalah pemutahiran data seluruh Indonesia yang lampirannya tadi ada 4.000 halaman lebih. Itu poin pertama. Poin kedua, Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural. Nah, dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat. Pada rapat hari ini tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 40 tadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Demikian yang bisa kita sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.